Karena kalau ngeliatin yang ada di tangan kita untuk kita bisa memberi itu rasanya nggak mungkin. Yes. Gitu. Rasanya mendingan uangnya diirit-irit deh. Tapi hari itu nggak tahu gimana suruh nabur. Saya David Chania. Salam sahabat Kristus dimanapun kalian berada, selamat hari Minggu, selamat bersemangat. Hari ini luar biasa banget, kita diberi pencerahan khotbah oleh Kak Kiki. Ya, panggilannya Kak Kiki nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, Kak Kiki. Kali ini saya mau ngebahas topik di mana dia punya pelayanan luar biasa banget, dia punya kesaksian luar biasa banget, punya pelayanan, punya sekolah musik juga. Kak, boleh dikasih tahu dong, tadi saya sempat dengar punya pelayanan untuk anak-anak yang mau jadi worship. Itu sekolah apa sih, Kak? Namanya Unlimited Worship. Jadi itu awalnya dari konferensi, aku dari 2007 itu kan bikin konferensi beberapa kali, tapi sampai 2013 akhirnya nggak bisa cuma bikin event, harus ada edukasi, harus ada mentoringnya, Yes. harus ada sekolahnya, nggak cuma bisa event doang. Makanya di 2017 akhirnya dengan sebuah visi yang baru, akhirnya kami memulai itu di Plaza Indonesia waktu itu. Plaza Indonesia. Jadi sempat kita ada di sana sekitar 8 bulan. Itu menjadi tempat di mana base camp kita awal lah untuk membangun itu, dan dia puji Tuhan akhirnya melalui musim pandemi ini akhirnya malah jadi e-learning nih. Yeah. Orang bisa belajar apapun tentang dasar penyembahan. Yes. Habis itu tentang pelayanan pujian penyembahan. Yang ketiga tentang industri musik rohani. Wow. Jadi yang mau melayani di dalam bidang pujian penyembahan, yang mau berkarya dalam bidang pujian penyembahan, bisa banget. Wih, keren Masuk banget. Dan satu hal tadi punya kesaksian luar biasa banget, yang nggak punya, maksudnya sempat nggak punya apa-apa, dipaksa Tuhan untuk memberi. Yang tadi itu yang bikin kue itu bagaimana tuh kok bisa rela, padahal pada saat itu kan kondisi cicilan apa segala macam itu kan susah banget, dan mau memberi. Bagaimana kuncinya tuh, Pak? Yang pasti pertama itu kami dapatkan ketika ya kami selesai berdoa, kami selalu ada tuntunan Tuhan sepanjang hari. Tapi yang menariknya gini, saya tetap percaya dengan kuasa kesepakatan. Karena saya udah menikah, jadi kalau istri saya dapat, saya juga diberikan damai sejahtera, kita melangkah bersama-sama, ya pasti ada rencana yang besar yang Tuhan mau kerjakan di balik itu. Jadi pertama dari kepekaan, yang kedua bicara tentang kesepakatan. Oke. Dan itu kan nggak mudah banget, Kak, pada saat kondisi situasi seperti ini. Dan Tuhan gerakan itu atau keinginan sendiri tuh, Kak? Boleh tahu? Udah pasti Tuhan gerakan. Karena kalau ngeliatin yang ada di tangan kita untuk kita bisa memberi itu rasanya nggak mungkin. Yes. Gitu. Rasanya mendingan uangnya diirit-irit deh. Tapi hari itu nggak tahu gimana suruh nabur. Ya udah. Tapi berasa ya dampak dari sekarang pandemi, emang berasa banget kesulitan untuk membayar cicilan apa segala macam. Tapi dengan kita mengandalkan Tuhan, semuanya itu bisa diselesaikan ya, Kak ya. Satu persatu, step by step ya. Wah, luar biasa banget. Tapi next kita boleh ya, Kak, kalau lokasinya untuk kita belajar itu di mana kalau di Jakarta Selatan? Nah, kebetulan kalau kita sekarang konsepnya kan e-learning ya. Jadi aksesnya bukan lagi ke gedung tapi ke website online semua. Oke. Saya boleh kesaksian dikit gak, Kak? Boleh. Percaya gak, Kak? Waktu itu saya tahun 2016 kalau nggak salah bikin album di GMS, itu pokoknya bikin perkumpulan anak muda, dan di situ kakak bernyanyi. Sampai sekarang saya masih inget banget itu kata-katanya yang nggak pernah saya lupakan, sahabat Kristus. Dia bilang gini, jangan pernah menjauh dari Tuhan, berlari dan temukan Tuhan. Pernah di mana itu dulu di YouTube itu? Kejar dia. Inilah waktu kalian untuk mengejar dia. Jangan pernah lari. Apalagi kita melupakan, tidak mengandalkan. Itu kalau seandainya kita udah melupakan Tuhan dan tidak mengandalkannya, ya dengan penyembahan itu luar biasa banget. Sampai saya bisa merasakan belum pernah sih aura atmosfer penyembahan itu luar biasa banget. Kok bisa sih, Kak, untuk kita menyembah
Padahal kalau saya lihat lagunya itu aja sih. Tapi kalau di sesuatu orang yang tadi main gitar ya, kalau seandainya kita sekitar gitar yang apa mahal sekalipun kalau dia nggak bisa mainin ya tetap fals gitu. Tapi ketika saya mendengar penyembahan nggak harus kita punya vokal yang bagus, tapi kalau hati dan itu mungkin boleh dijelaskan Kak bagaimana penyembahan? Prinsipnya sesimpel kalau kita nempel sumbernya maka jadi hidup. Yes. Lampu kalau nempel sama listriknya, sama sumber listriknya, maka lampunya jadi nyala. Apa yang keluar dari kehidupan kita kalau itu lahirnya dari keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan, makanya jadi hidup. Yes. Dan kuncinya cuma satu, keintiman. Ya. Dan yang kedua, ya hidupilah apa yang kita nyanyikan, hidupilah apa yang kita katakan. Karena nggak cukup untuk kita tahu, nggak cukup kita mengerti, tapi harus menghidupi. Saya tiap kali ngomong sama teman-teman gini, nyanyianmu dapat menjadi hidup kalau kamu hidupi. Oke. Sesimpel itu. Jadi apa yang kita nyanyikan dapat menjadi menghidupkan orang itu kalau kita hidupi, bukan cuma kita nyanyikan doang. Yes. Kalau kita nyanyi tentang kekudusan dan kita menghidupi kekudusan, makanya atmosfer kekudusan itu bisa kita rasakan. Jadi yang kita hidupi itu yang akan membuat yang kita nyanyikan jadi hidup. Oke, sekian Sobatkus dimanapun berada, ketemu lagi dengan pembicara yang luar biasa. Tetap pantengin, subscribe, like, and comment. Baik, saat kita katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. yeay, bye-bye. Yesusku, Rajaku, hidupku untukmu. Ini aku telah menjadi ciptaanmu yang baru. Yesusku, Tuhanku, hidupku untukmu. Selamanya ku